Shalom, Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Masih Ada Tuhan. Saya percaya kasih karunia kemurahan Tuhan selalu menyertai kita semua. Dan hari ini kita akan merenungkan sebuah prinsip dalam kerajaan surga, bagaimana kita hidup dalam kerajaan surga. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat 23 sampai yang ke-35, di situ Yesus memberikan satu perumpamaan tentang kerajaan surga. Hal kerajaan surga, Yesus mengatakan seperti seorang raja yang membuat perhitungan dengan hamba-hambanya, dan kemudian pada waktu itu dihadapkan kepadanya seorang yang memiliki hutang yang sangat besar kepada dia, yaitu kepada raja, yaitu 10.000 talenta. Dan karena orang ini tidak mampu membayar, maka raja itu memerintahkan supaya menjual orang ini dan seluruh anggota keluarganya, semua apa yang dimilikinya, untuk membayar hutangnya. Tetapi orang itu kemudian bersujud menyembah dan meminta belas kasihan dari sang raja. Dan timbullah dikatakan belas kasihan sang raja dan dia membebaskan hutang yang begitu besar ini. Tetapi kita lihat di dalam pasal yang ke Lukas 18, pasal yang ke-28 dikatakan ketika dia sudah mendapatkan penghapusan hutang ini, dia keluar dan bertemu dengan temannya yang memiliki hutang yang hanya sebesar 100 dinar. Dan memang teman itu juga tidak bisa membayar kepada dia. Dan teman itu memohon supaya mendapatkan belas kasihan kemurahan dari teman ini supaya untuk mempunyai waktu yang agak panjang untuk membayar hutangnya. Tetapi orang yang mendapatkan pengampunan dari raja itu tidak mau memberikan waktu lagi kepada temannya dan bahkan mencekik kawannya itu dan berkata, bayar hutangmu. Dan dia laporkan kemudian dipenjarakan. Nah, ketika teman-temannya yang lain melihat semua itu, maka dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa mereka melaporkan orang ini kepada raja. Raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Melalui perumpamaan ini kita bisa melihat bahwa hal kerajaan surga berbicara tentang keselamatan. Ada tahapan, ada proses dalam keselamatan. Tahapan yang pertama yang kita sering kenal, kita sebut sebagai tahapan anugerah. Kita semua berhutang. Firman Tuhan katakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita berhutang dan bayarannya apa? Maut yang harus kita alami dalam kehidupan, penghukuman. Dan kita tidak bisa membayar hutang kita, bahkan dengan perbuatan baik kita. Itu sebabnya kita memerlukan pengampunan belas kasihan. Raja di atas segala raja, Yesus, mau membayar semua hutang-hutang kita dengan darahnya yang mahal itu. Sehingga semua hutang kita dilunaskan. Ini yang disebut sebagai anugerah keselamatan. Makanya firman Tuhan katakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah 4 ayat 12. Tetapi tahapan keselamatan kita tidak bisa berhenti sampai di tempat ini. Ada tahapan kedua yang disebut sebagai tahapan pengudusan, yaitu hidup di dalam kebenaran. Itu berhubungan dengan perilaku kita, perbuatan kita. Kita punya tanggung jawab bahwa sebagai orang yang menerima anugerah dari Tuhan, maka kita punya tanggung jawab untuk menghidupi kehidupan yang baru ini. Artinya kita harus menjadi berubah kehidupan kita. Dan dalam perumpamaan ini digambarkan tentang harus bisa melepaskan pengampunan. Firman Tuhan selalu ingatkan kepada kita tentang arti pengudusan. Sebab tanpa kekudusan, firman Tuhan kan tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Anugerah harus menghasilkan pengudusan. Itu yang sering kita kenal dan yang itu disebut sebagai
Tertulis di dalam Filipi bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, itu tahap kedua. Dan tahap ketiga, kita tahu semua, yaitu tahap penghakiman. Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap apa yang kita lakukan dan perbuat dalam kehidupan ini. Oleh karena itu ada satu prinsip kehidupan yang Tuhan ajarkan melalui perumpamaan ini. Yang pertama, ya, anugerah itu dilakukan oleh Tuhan dan kita sambut, kita bersyukur kita menerima anugerah. Tetapi masa depan kita ditentukan dalam proses prinsip kehidupan ini. Yang pertama adalah kita harus bisa memperlakukan orang lain, sesama kita, seperti Tuhan memperlakukan kita. Seperti apa yang Tuhan lakukan terhadap kita, itu yang harus kita lakukan terhadap orang lain. Perilaku kita, sikap kita, tindakan kita tidak dipengaruhi perilaku orang, apa yang dilakukan orang lain terhadap kita. Mungkin mereka menyakiti dan sebagainya. Juga tidak ditentukan dengan kondisi, situasi, keadaan kita. Tetapi apa yang kita kerjakan, perilaku kehidupan kita hanya ditentukan oleh apa yang sudah Tuhan kerjakan, lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan, maka kita bisa juga harus melepaskan pengampunan. Kalau kita sudah mendapatkan kemurahan dari Tuhan, berkat kebaikan, pernyataan perlindungan, maka kita harus bisa menjadi orang-orang yang memperlakukan sesama kita sama seperti kita menerima apa yang sudah Tuhan lakukan. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Prinsip yang pertama. Perlakukan sesama seperti Tuhan yang sudah lakukan terhadap hidup kita. Prinsip yang kedua, bahwa Tuhan akan memperlakukan kita sama seperti apa yang kita lakukan terhadap sesama kita. Ini disebut sebagai prinsip penghakiman. Ya. Di dalam Lukas 6 ayat 38 bagian B dikatakan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi masa depan kita itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan, kerjakan. Dan dalam prinsip lingkaran inilah kehidupan dalam prinsip kerajaan surga ini kita jalankan. Ya. Pertama, sekali lagi saya sampaikan prinsip yang sangat sederhana. Memperlakukan sesama seperti yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan kasih yang luar biasa dari Tuhan, anugerah, kemurahan, kebaikan, berkat yang begitu banyak, kita harus juga bisa mengasihi. Kita juga harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, prinsip yang juga sangat sederhana. Apa yang kita lakukan terhadap sesama, Tuhan juga akan memperlakukan itu kepada kita. Mari miliki prinsip hidup ini dan kita akan lihat kerajaan surga turun di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.